Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas di setiap satuan pendidikan. Kepala sekolah memegang peranan penting dalam memimpin dan mengelola sekolah agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan inovatif. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya dan disusun agar lebih sesuai dengan dinamika perkembangan dunia pendidikan saat ini. Mengapa peraturan ini diperlukan? Aturan baru ini hadir karena beberapa hal berikut. Peran guru sebagai pemimpin. Guru tidak hanya bertugas mengajar di dalam kelas, tetapi juga dapat diberi kepercayaan untuk memimpin satuan pendidikan. Dengan penugasan yang tepat, seorang guru yang berkualitas dapat menjadi kepala sekolah yang mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Kebutuhan pembaruan regulasi. Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan pendidikan. Berbagai tantangan baru seperti digitalisasi administrasi dan kebutuhan kompetensi kepemimpinan yang lebih luas memerlukan peraturan yang lebih mutakhir. Standar mutu dan profesionalisme. Untuk menjaga mutu pendidikan, sistem seleksi dan pelatihan bakal calon kepala sekolah perlu diperbaiki. Peraturan baru ini menetapkan tahapan yang lebih jelas, termasuk pemetaan kebutuhan, seleksi administrasi, seleksi substansi, pelatihan calon kepala sekolah, serta mekanisme penugasannya. Siapa yang bisa menjadi kepala sekolah? Seorang guru dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah jika memenuhi sejumlah kriteria berikut. Kualifikasi akademik memiliki gelar sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Sertifikat pendidik. Telah mengikuti program pendidikan profesi guru dan memperoleh sertifikat pendidik. Pangkat dan jabatan. Jika berstatus pegawai negeri sipil, memiliki pangkat paling rendah penata golongan 3C. Jika berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, memiliki pengalaman sebagai guru minimal 8 tahun dan menduduki jabatan guru ahli pertama. Penilaian kinerja mempunyai catatan kinerja dengan predikat paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Pengalaman manajerial, pernah memimpin organisasi pendidikan, unit teknis, atau komunitas pendidikan minimal 2 tahun. Persyaratan tambahan, berusia tidak lebih dari 56 tahun saat akan ditugaskan, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang terlibat perkara hukum sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, bersedia menandatangani fakta integritas dan ditempatkan di wilayah sesuai kewenangan pemerintah daerah. Tahapan menjadi kepala sekolah. Proses penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan. 1. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota menyusun proyeksi kebutuhan kepala sekolah selama 4 tahun, dirinci setiap tahun. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat juga melakukan proyeksi kebutuhan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. 2. Pengusulan bakal calon kepala sekolah. Guru yang memenuhi persyaratan mengajukan diri melalui sistem informasi yang dikelola kementerian, atau kepala sekolah atau pihak yang berwenang mengusulkan guru sebagai bakal calon. Seleksi administrasi. Verifikasi dokumen seperti hasil penilaian kinerja, surat keterangan pengalaman manajerial, surat keterangan bebas narkotika, fakta integritas, dan surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin. Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota sesuai kewenangan. Seleksi substansi. Guru yang lulus seleksi administrasi diundang mengikuti seleksi substansi melalui ujian tertulis atau wawancara yang ditetapkan oleh Menteri. Peserta yang lulus seleksi substansi diumumkan melalui sistem informasi kementerian. 5. Pelatihan bakal calon kepala sekolah. Direktorat Jenderal menyelenggarakan pelatihan untuk memantapkan kompetensi calon kepala sekolah, meliputi wawasan manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengelolaan pendidikan. Peserta yang lulus pelatihan memperoleh sertifikat pelatihan bakal calon kepala sekolah. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti pelatihan kembali. Penugasan oleh pejabat pembina kepegawaian.
Guru yang memiliki sertifikat pelatihan dan surat keterangan bebas narkotika diunggah dalam sistem. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah beranggotakan unsur sekretariat daerah, dinas pendidikan, dan dewan pendidikan. Memberikan rekomendasi. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan penugasan berdasarkan rekomendasi tim. Penugasan khusus kepala sekolah di luar negeri. Bagi guru pegawai negeri sipil yang akan ditugaskan menjadi kepala sekolah di sekolah Indonesia di luar negeri, terdapat persyaratan tambahan. Status kepegawaian. Wajib berstatus pegawai negeri sipil dan mendapatkan surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Pengalaman, pernah menjalani tugas sebagai kepala sekolah minimal 4 tahun secara berturut-turut. Kemampuan bahasa dan budaya, menguasai bahasa Inggris dan atau bahasa asing lain sesuai negara tempat bertugas. Mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia di luar negeri. Proses seleksi. Seleksi administrasi dan substansi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri. Hasil seleksi diajukan ke kementerian terkait untuk pengangkatan tanpa status diplomatik. Masa tugas maksimal 3 tahun dengan evaluasi kinerja setiap tahun minimal predikat baik. Jika kinerja tidak mencapai standar, kepala sekolah dikembalikan ke tanah air oleh kepala perwakilan. Masa penugasan. Periode penugasan. Penugasan bagi guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah berlangsung selama 4 tahun setiap periode, maksimal 2 periode berturut-turut. Pindah satuan pendidikan. Kepala sekolah dapat dipindah ke satuan administrasi pangkal lain setelah menjalani tugas minimal 2 tahun di satuan asal. Perpanjangan penugasan. Jika setelah 2 periode belum tersedia calon pengganti yang memenuhi syarat, penugasan dapat diperpanjang 1 periode tambahan dengan syarat kepala sekolah memiliki hasil penilaian kinerja predikat sangat baik selama 2 tahun terakhir. Penugasan kembali. Guru yang pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah dapat ditugaskan kembali setelah memperhatikan ketentuan periodisasi dan pelatihan. Alasan pemberhentian kepala sekolah. Seorang kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena alasan permanen, meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, mencapai usia pensiun guru. Alasan lain, melanggar disiplin sedang atau berat, atau terkena sanksi pidana. Diangkat ke jabatan lain di luar jabatan fungsional guru. Tidak melaksanakan tugas atau berhalangan tetap lebih dari 6 bulan berturut-turut. Menjadi anggota partai politik atau menduduki jabatan negara. Hasil penilaian kinerja tidak mencapai predikat baik setiap tahun. Jika diberhentikan karena pelanggaran, kepala sekolah dapat kembali menjadi guru atau menduduki jabatan fungsional guru lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Penjaminan mutu dan pendanaan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan bertanggung jawab melakukan penjaminan mutu terhadap seluruh tahapan penugasan, mulai dari seleksi hingga evaluasi kinerja kepala sekolah. Seluruh data penugasan dikelola dalam sistem informasi kementerian dan dapat melibatkan kerjasama dengan instansi lain. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan penugasan guru sebagai kepala sekolah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumber sah lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peralihan. Kepala sekolah yang sedang menjalani masa tugas tetap menyelesaikan tugas hingga periode penugasan berakhir. Jika pemerintah daerah belum memiliki calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat pelatihan, maka pejabat pembina kepegawaian dapat mengangkat guru pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan tanpa sertifikat pelatihan untuk 1 periode penugasan. Setelah masa penugasan selesai, guru bersangkutan harus mengikuti pelatihan calon kepala sekolah sebelum dapat ditugaskan kembali. Kesimpulan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 menghadirkan kerangka yang komprehensif dan terperinci untuk penugasan guru menjadi kepala sekolah. Dengan menetapkan persyaratan akademik, kinerja, pengalaman manajerial, serta rangkaian seleksi dan pelatihan yang sistematis, diharapkan setiap kepala sekolah yang terpilih memiliki kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional yang mumpuni. Mekanisme penugasan melalui sistem informasi kementerian juga mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Bagi guru yang berminat, terdapat kesempatan untuk mengembangkan karier dan berkontribusi lebih luas dalam memajukan pendidikan. Bagi pemerintah daerah, peraturan ini membantu memastikan kebutuhan kepala sekolah terpenuhi sesuai proyeksi jangka panjang. Penutup, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal-tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025. Dengan diberlakukannya peraturan menteri ini, semua peraturan terdahulu yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semoga kebijakan baru ini membawa semangat perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.